أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan antum senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka, sehingga antum bisa bertanya langsung dan juga bisa menjawab langsung. Namun demikian kita tetap senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran meskipun secara online. Salawat beri salam terbawa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik anak-anak Ustaz, di pertemuan pertama pada minggu yang lalu Ustaz sudah menyampaikan tentang materi rendah hati. Dan pada pertemuan kedua ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang ikhtiar dan juga tawakal. Namun sebelumnya anak Ustadz, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses pembelajaran. Terima kasih bagi anak Ustadz yang telah mengikuti doa ataupun yang telah berdoa sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran. Baik kan Ustaz, sebagaimana yang telah Ustaz sampaikan tadi, di pertemuan yang kedua ini di tahun ajaran 2021-2022 kita akan membahas tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Baik yang kita inginkan untuk kehidupan di dunia ini, terlebih keinginan untuk masa yang kekal abadi, yaitu bekal untuk di akhirat. Karena di kehidupan ini, sukses atau tidaknya seseorang, apakah itu sukses di akhirat nanti ataupun sukses di dunia saat ini yang kita jalani, itu tergantung usaha. Tentunya usahanya yang diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita termotivasi untuk senantiasa berusaha. Jangan hanya menunggu rezeki yang turun dari langit. Jangan hanya menunggu rezeki turun dari langit, karena Allah tidak akan memberikan rezeki tanpa kita usaha. Walaupun memang ada sebahagian rezeki yang tanpa kita cari. Misalkan dalam keadaan kita duduk lalu kita menginginkan angin yang sepoi-sepoi, lalu Allah secara tiba-tiba mendatangkan angin tersebut. Akan tetapi Allah di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Jadi ini janji Allah.
Allah tidak akan merubah kita. Sebelum kita sendiri yang merubahnya, lalu Allah mengikuti apa yang kita yakini dengan yang kita usahakan. Nah Ustadz, jadi jika antum pun ingin pintar dalam belajar, ingin banyak hafalan, ingin memiliki ilmu pengetahuan, ingin memiliki nilai yang tinggi, tidak semata-mata antum dapatkan begitu saja. Contoh, antum ingin hafalan lebih banyak lagi, ingin 2 juz, 3 juz, 4 juz, tanpa ada usaha maksimal untuk menghafal dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan mungkin dapatkan. Begitupun ingin nilai yang tinggi tanpa mengikuti proses pembelajaran, tanpa mengerjakan tugas, tanpa ada persiapan di saat ujian, itu nggak mungkin. Tetap harus ada usaha, karena insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dalam firman Allah surat An-Najm ayat 39 dan 4 sampai dengan 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. An-Najm ayat 39 hingga 42. Nah Ustaz, ikhtiar merupakan salah satu cara seseorang menginginkan sesuatu yang diinginkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, Anil Miqdam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairum min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallaha Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Dari Miqdam radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Maksud kandungan surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42 dan hadis Bukhari tadi, bahwasannya pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seorang hamba dalam memenuhi kebutuhan dirinya ataupun keluarganya. Bahkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa sebaik-baik seseorang hamba adalah mereka yang makan dari hasil usahanya sendiri. Lalu yang kedua, manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri, maka dia tidak berhak atas pahala suatu perbuatan yang tidak dilakukannya.
Dia tidak berhak sesuatu pahala yang dia tidak melakukannya. Yang ketiga, Allah membalas setiap amal yang dilakukan dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi, anak Ustaz, di dalam firman Allah tadi dan juga dalam hadis tadi, intinya adalah bagaimana kita memperkuat diri kita untuk berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Tentunya keinginan yang baik, keinginan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan yang membawa diri kita lebih baik lagi di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Baik, selanjutnya anak Ustaz, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tawakal. Tawakal adalah sikap pasrah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha ataupun ikhtiar yang telah dilakukan untuk meraih sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala penentu segala sesuatu. Jadi tawakal itu banyak Allah mensyariatkan kita agar bertawakal, fatawakkal Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Setelah kita berdoa, lalu kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, hasilnya belum kita rasakan maksimal, maka salah satu jalan yang diajarkan oleh Islam adalah fatawakkaltu 'ala Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketentuannya. Jika kita sudah melakukan tawakal kepada Allah, maka kita akan menerima kudrat iradat Allah dengan hati yang lapang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad itu berusaha semaksimal mungkin dengan sedaya upaya yang kita mampu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Imran ayat 159. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa beliau pernah mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ia burung keluar di waktu pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan seekor burung yang berangkat pagi dengan perut kosong, pulang sore dengan perut kenyang. Apa ini analoginya? Ini adalah sebuah motivator kepada kita dalam berusaha mendapatkan makanan. Burung berangkat pagi berarti dia dengan sungguh-sungguh, lalu dia pulang sore, maka usahanya maksimal. Tentu dengan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan dijalankan dengan maksimal, ini semua akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga Rasul mengumpamakan burung yang pergi pagi untuk mencari makanan dengan perut kosong, pulang sore dengan perut yang kenyang. Akan tetapi
usaha yang maksimal, yang sungguh-sungguh tadi harus pula diiringi dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi usaha yang maksimal tadi dengan sungguh-sungguh tadi harus diiringi dengan bertawakal tu Allah, bertawakal kepada Allah, karena Allah lah yang menentukan rezeki kita seberapa banyaknya. Maka ketika kita dengan usaha yang maksimal dan sungguh-sungguh belum juga mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan ketenangan dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak Ustaz, ringkasnya dua materi yang telah saya sampaikan hari ini pada pertemuan kedua ini, yang pertama ikhtiar, yang kedua adalah bertawakal. Lakukanlah segala yang kita inginkan dengan maksimal dan sungguh-sungguh, dengan diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa, Allah lah yang menentukan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Artinya kita harus bertawakal kepada Allah atas hasil dari jerih payah yang kita dapatkan. Jika itu semua antum miliki, insya Allah dalam kehidupan yang antum jalankan ini, begitupun dalam kehidupan yang Ustaz jalani ini, insya Allah tidak akan ada keluh kesah yang membuat kita lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak Ustaz yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan antum tergolong orang-orang yang menjalankan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Jika ada yang salah itu datang dari Ustaz, dan jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.